Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Abdul Saran dari kelas 11 TK 1 absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi PSPTKR dengan tema ban dan velg. Yang pertama, ban. Uraian: kendaraan berjalan di atas ban yang terisi udara bertekanan. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar dengan permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendaraan. Fungsi ban: 1. Menopang seluruh berat kendaraan. 2. Ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian mengontrol gelak awal, kecepatan tinggi atau rendah, pengereman dan belokan. Dan terakhir, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Yang kedua, konstruksi ban. Yang pertama ada tread. Tread merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian dari ban kendaraan yang akan meneruskan tenaga dari mesin kendaraan baik tenaga putar maupun daya pengereman. 2. Solder. Solder merupakan bagian pada ban kendaraan. Solder merupakan titik temu antara tread dan 3. Sidewall. Sidewall merupakan bagian dari ban kendaraan. Sidewall terbuat dari karet tebal yang digunakan untuk menutupi area samping ban dan melindungi karkes dari kerusakan. 3. Pad. Pad merupakan salah satu bagian dari ban kendaraan yang bersentuhan dengan menghubungkan ban dan velg. 3. Breaker. Breaker merupakan bagian dari ban kendaraan yang terletak di antara tread dan karkas ban. Fungsi breaker adalah untuk menambah daya rekat antara tread dan karkas serta untuk meredam kejutan akibat permukaan jalan yang terjadi pada karkas. 6. Belt atau rigid breaker. Belt atau yang dikenal dengan rigid breaker merupakan jenis breaker yang digunakan untuk jenis ban radial. Karkas merupakan bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing. Yang terakhir, inner liner dan inner tube. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban dalam. 3 tipe ban: ban bias dan radial. 1. Ban bias. Karkas untuk ban bias atau bias ply layer disusun dengan lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30-40 derajat terhadap garis tengah ban. Ban radial. Karkas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang dan sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt atau biasa disebut dengan rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Ban biasa dan ban tubeless. 1. Ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa dengan ban dalam terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada velg salah satu dengan ban dalam. Ban biasa akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil atau air valve langsung dipasang pada velg. Ban cadangan sementara atau ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan karkas model bias. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar tread dan keseluruhan lebih kecil dan tread dan karkas lebih tipis. Untuk mengimbangi ban dan kemampuannya, maka tekanan udaranya dibuat lebih besar, yaitu 4,2 kg per cm persegi atau 6 psi. Sistem kode ban ISO International Standardization Organization 195/70R168514 dan keterangan 195 lebar ban dalam inci atau ban bias atau milimeter atau ban radial. 14. 2. Kecepatan maksimum yang diizinkan.
16,3 kecepatan maksimum yang diameter pelek dalam inci. 4. Kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan ply rating. Kekuatan ban A4PR sama dengan kekuatan ban yang menggunakan 4 lapis benang katun. 75. Aspek rasio atau lebar atau tinggi ban dalam persen. 6. R. Ban radial. 7. 85. Kapasitas mengangkut beban atau load index. Perawatan ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan, karena itu harus ditangani oleh dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendaraan yang nyaman dan ekonomis. Tekanan udara ban. Tekanan udara ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendara. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Tekanan ban yang berlebihan. Tekanan ban udara yang berlebihan dari yang ditentukan dapat menyebabkan problema seperti berikut. A. Bidang gesek tread menjadi berkurang, menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas kendaraan. B. Kenyamanan berkendara berkurang. C. Bagian tengah tread aus lebih cepat. D. Lapisan benang ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumpukan dari luar. E. Lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi dengan tread. 2. Tekanan ban yang kurang. Tekanan ban yang kurang dapat menyebabkan A. Gesekan dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. B. Kemudian bertambah berat. C. Tepi ban aus lebih cepat. D. Ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan. E. Pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hydroplaning. Materi selanjutnya yaitu pelek roda. 1. Uraian. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tetapi dipasang pada roda-roda, biasanya pelek atau diswell. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengereman dan beban pengendaraan dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang bertumpu pada ban. Di samping itu, roda harus sesering mungkin ditambahkan pula dibalance dengan baik. Dengan demikian dapat berputar dengan lembut pada putaran tinggi, dan pelek harus dibuat akurat agar dapat meningkatkan kualitas ban dengan baik. Tipe pelek roda. Tipe pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja press dan campuran besi tuang atau cast-like alloy. Pelek baja press. Pelek baja press ini terdiri dari rim yang dilas ke disk. Disk dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitas merata. Pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek cast-like alloy diswell ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Selanjutnya keterangan 41/2 min J X13 5,50 fx 15 SDC. Keterangan 1. Lebar pelek dalam inch. 2. Bentuk flange pelek. 3. Diameter pelek dalam inch. 4. Tipe rim. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya dengan materi ban dan pelek. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.